Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima amma ba'd. Oke, sebentar lagi kita akan melanjutkan tema kita tentang mindful parenting ya. Setelah sebelumnya kita sempat ngobrol sebentar soal meaningful parenting. Mengapa, apa, dan bagaimana pengasuhan bermakna itu. Nah, tentu untuk membangun ya pengasuhan yang penuh makna, ya pengasuhan yang di situ kita mengembangkan dialog-dialog yang memfasilitasi anak untuk terhubung ya dengan penemuan makna yang lebih dalam daripada sekedar informasi atau sesuatu yang diingat secara memori permukaan ya. Bagaimana pengasuhan bermakna memfasilitasi anak untuk mengalami secara penuh, menghayati secara utuh ya. Kemudian menemukan makna-makna unik ya yang dia unduh ya dalam proses pengasuhan kita yang timbal balik ya, yang memberi ruang bagi dia untuk mengembangkan dialog-dialog kreatif ya, dialog-dialog afektif ya, dialog-dialog yang membantu dia untuk memiliki sikap terhadap apa yang terjadi, apa yang dialami ya, apa yang dirasakan gitu, sehingga secara mencicil dimulai dihantarkan menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihannya gitu ya. Bukan menjadi pribadi yang apa boleh buat ya, bukan menjadi pribadi yang mau gimana lagi, bukan menjadi pribadi masa bodoh ya, bukan menjadi pribadi yang capek gua gitu. Yang mungkin banyak kita temukan pada model-model remaja kita sekarang ya. Seakan-akan apa yang mereka alami sedari kecil itu menyisakan sekedar keletihan ya, menyisakan sekedar kejenuhan, kebosanan, merasa apatis dan hampa gitu, nggak mengenal potensinya, nggak tahu apa yang ingin dia kerjakan ya, flat gitu ya. Nah, sebaliknya anak-anak yang tumbuh dalam pengasuhan bermakna secara mencicil ya, dia terhubung tuh dengan potensi-potensi dirinya, dia menyadari potensi-potensi dirinya, dia belajar dari pengalaman-pengalaman dan kejadian-kejadian hariannya, sehingga proses menjadi pribadi yang kreatif sekaligus bertanggung jawab ya, yang mandiri sekaligus setia terhadap nilai-nilai itu mulai menemukan bentuknya dari waktu ke waktu. Oke. Ya, dan kita tahu ya, saat mereka tumbuh remaja, kita ingin ya mereka bisa membedakan mana sikap yang paling tepat di antara pilihan sikap ya, saat mereka berhadapan dengan situasi yang tidak mudah gitu kan. Dan saat itu kita nggak bersama mereka, ingat kita tidak bersama mereka. Mereka harus memilih, menentukan, memutuskan gitu. Dan apa sih yang bisa menjadi bekal mereka untuk bisa melewati situasi-situasi seperti itu. Dan kita mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap pengasuhan bermakna. Iya, sampai di sini ya kita boleh merefleksikan sejenak ya. Kira-kira sejauh ini pengasuhan yang berlangsung di rumah-rumah kita, apakah pengasuhan yang sangat bermakna, cukup bermakna, ya lumayan lah gitu ya, atau kering dari makna? Oke, apapun itu, menyadarinya adalah satu kualitas positif. Kita sadari dan kita kembangkan menjadi lebih baik. Oke. Sambil kita mengendapkan ya dan mengambil makna-makna terbaik dari tema pengasuhan bermakna, lantas kita kemudian menyadari ada suasana yang penting gitu untuk hadir melingkupi pengasuhan bermakna itu. Nah, kalau kita pernah mendengar mindful parenting gitu ya, yang secara sederhana kita sebut sebagai pengasuhan berkesadaran, kira-kira saya membayangkan suasana pengasuhan seperti ini menarik untuk dikembangkan agar proses deliver makna itu menjadi lebih optimal gitu. Gambarannya atau saya cerita dulu ya, ada seorang dewasa menemui saya, ibu sudah berputra satu, berprofesi, profesinya bagus ya,
dia juga tumbuh baik lah gitu. Hanya dia mengeluhkan kenapa kok dia selalu menyangkal, ya, dia selalu menyangkal apresiasi orang terhadap dirinya. Jadi misalnya ada yang bilang, ya kamu hebat ya bisa mengambil keputusan begitu di suasana begini misalnya, itu dia menyangkal, enggak ini ngomong apa sih gitu ya. Pokoknya hampir semua kebaikan yang disebut orang tuh dia sangkal gitu. Kemudian dia juga mencapai prestasi itu dengan mengembangkan rasa cemas, takut, merasa bersalah gitu, merasa nggak enak. Jadi di balik pencapaian dia ada corruption ya, ada yang merampas kebahagiaan dia juga gitu. Nah, ternyata ini juga dialami oleh adik-adiknya ya. Ya kita bersyukur bahwa sejauh itu dia sudah mampulah melewatinya. Tetapi tentu akan menjadi lebih optimal jika dia terbebas ya dari suasana batin yang mengganggu, dan itu bisa memberi risiko bagi kesehatan mental dalam jangka panjang. Nah, apa yang saya temukan adalah ternyata pengasuhan ya yang mewarnai hari-hari anak-anak ini adalah pengasuhan yang penuh tuntutan, kemerungsung, penuh tuntutan, penuh komen negatif gitu, miskin apresiasi dan penghargaan. Jadi mungkin potensinya bagus, anak-anak ini memang anak cerdas gitu, pencapaian-pencapaian tetap mereka raih gitu ya, tapi dalam keadaan luka batin yang juga menganga gitu ya, sehingga ada resiko-resiko yang mengkorupsi kebahagiaan mereka atau kemungkinan mereka untuk lebih bahagia. Atau beberapa orang tua yang udah nggak bisa lagi ngobrol sama remaja mereka ya, karena remaja mereka memilih diam, memilih memiskinkan komunikasinya dengan orang tua gitu ya, lebih banyak mengurung diri di kamar, bergadget, kalau ditanya sebisa mungkin nggak jawab, kalau harus jawab sebisa mungkin sependek mungkin gitu. Dan itu tidak sedikit orang tua yang mengalami penolakan semacam ini dari anak-anak ya. Nah, gambaran semacam ini tuh menggambarkan pengasuhan yang near mindfulness ya, kondisi yang tidak mindful gitu. Nah, sementara hasil penelitian itu menunjukkan mindful parenting itu berguna sekali bagi kita dan anak gitu. Jadi ini tuh menjadi pribadi yang mindful itu kan sebenarnya kabar baik ya, kabar baik ya. Menjadi pribadi yang dapat memberikan perhatian penuh, hadir secara penuh, ya, tidak memberikan penilaian negatif terhadap perilaku anak, di mana kita bisa terhubung, mendengar, merasakan, ya, menyadari, mengenali, menerima, mencintai anak-anak gitu tanpa penilaian. Itu kan kualitas yang luar biasa pada diri kita jika kita bisa membangun itu. Ya memang pada akhirnya bicara mindful parenting itu bicara tentang aku, tentang dirimu, aku dan kamu, tentang bagaimana kita menerima apa yang sudah berlalu, apa yang ada saat ini, dan menyadari apa yang layak untuk kita jemput bersama di masa yang akan datang. Ya, karena mindful parenting itu juga bicara soal menyadari pencemaran pengasuhan masa lalu, ya, sehingga kita tidak melanjutkan atau mewarisi pola-pola yang salah gitu. Kita bisa memutus rantai dan mengambil sikap terbaik dari apa yang pernah terjadi atas pengasuhan pada diri kita sendiri, ya, karena ini banyak sekali analisa yang melihat bahwa apa yang terjadi pada relasi kita dengan anak-anak sekarang itu sebagian besar tercemar, terkontaminasi dari bagaimana kita diasuh dan dibesarkan, bagaimana kita dikondisikan, dituntut dan diminta ya oleh mereka yang punya otoritas terhadap kehidupan kita di waktu kecil gitu ya, sehingga dapat saya katakan ya ini tentang kita menjadi pribadi yang mindful sehingga kita bisa menerapkan pengasuhan yang mindful. Oke. Di dalam slide Bapak Ibu ya bisa baca, ayah bunda semua, teman-teman semua bisa baca bagaimana manfaat mindful parenting bagi diri kita dan anak-anak ya. Jadi mengembangkan mindful parenting adalah sebenarnya mengembangkan kebaikan dan kebijakan di dalam diri kita sendiri, sehingga dia akan diserap oleh anak-anak kita dengan lebih natural ya. Setidaknya ada 3 elemen yang dikandung dalam mindful parenting dalam salah satu jurnal penelitian. Yang pertama adalah sovereignty, yaitu kedaulatan. Maksudnya apa?
Mindful parenting itu menghajatkan kemampuan kita untuk berdaulat atas emosi dan hasrat-hasrat kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengendalikan sikap, ya, mengendalikan perasaan, mengendalikan hasrat, nafsu, ya, ego kita gitu. Di atas kesadaran kita untuk membimbing anak, di atas kesadaran kita tentang tujuan-tujuan pengasuhan. Oke. Nah, disinilah tadi saya katakan bagaimana mindful parenting itu tanda petik ya, memaksa kita untuk menyudahi berbagai urusan yang tidak selesai di masa lalu. Karena kita hidup sekarang dan di masa depan. Bagaimana kita memaafkan luka kita, bagaimana kita menyadari, menerima, dan berpasrah kepada Allah, membangun afirmasi yang positif, serta mempunyai keyakinan bahwa kita mampu menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Itu satu. Ya, kedaulatan terhadap hasrat, terhadap ego, terhadap sikap kita sendiri. Sehingga di situ nanti menghajatkan keterampilan-keterampilan untuk mengatasi stres pengasuhan, ya, melakukan body scan, ya, mengerti ini jantung kita sedang berdetak, ini nafas kita pendek, oh ini ada kemarahan. Makanya di dalam elemen pertama ini itu banyak latihan-latihan yang penting untuk dilakukan untuk menjadi pribadi yang mindful, ya. Pada intinya sih menjadi pribadi yang sadar dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, ya, menjadi pribadi yang bisa menerima apapun itu tanpa penghakiman, tanpa penilaian, berorientasi pada kebaikan dan kebijakan ke depan, ya. Kemudian mampu membangun sikap tawakal, ya, pasrah diri pada Allah setelah kita menerima apapun itu. Kita yakin dan percaya Allah itu baik, ya, selamanya baik dan tidak pernah menginginkan atas kita kecuali kebaikan. Sehingga berproses seiring dengan mengasuh, membangun pengasuhan mindfulness, kita juga berproses menjadi pribadi yang mindful, ya. Kenapa? Karena inilah nanti terpancar lebih dulu sebelum terpancar kata-kata dan sikap kita, terpancar dulu emosi dan perasaan kita, hasrat-hasrat kita itu memancar dulu. Ya, ini beberapa kasus yang sempat saya temui, ya, mereka yang tanda petik, ya, dipaksa menikah gitu atas nama birrul walidain. Nah, ini saya sedih karena kok bentuknya jadi seperti ini, ya. Orang tua punya hasrat pengen punya menantu dokter gitu, ya, sehingga ketika ada keluarga dokter yang misalnya mendekati itu, kemudian dia tidak mengenali bahwa sebenarnya dia terkontaminasi oleh hasratnya sendiri, sehingga menjadi gagal memahami anak. Karena kegagalan untuk memahami diri membuat dia gagal memahami anak. Ada juga yang semacam itu juga, tetapi karena dia pengen anaknya dulu jadi dokter gitu. Jadi kalau sekarang nggak anaknya, ya mantunya lah misalnya gitu. Ini temanya kebetulan kok dokter-dokter, ya. Ya, kemudian ada lagi yang sampai ya tunangan dulu deh gitu biar nggak lepas gitu istilahnya. Ya, jadi kita sendiri kok nggak punya kedaulatan untuk mengendalikan hasrat kita, ya. Nah, disinilah dibutuhkan latihan. Ada banyak latihan. Konsep mindfulness parenting ini sebenarnya konsep turunan, ya, dari konsep yang lebih umum, mindfulness gitu, ya. Sebuah konsep besar yang lahir dari konsep atau pendekatan transpersonal dalam kajian psikologi. Ini banyak digunakan dalam setting klinis, ya, psikoterapi dan konseling. Kemudian diadaptasi dalam bentuk parenting, kira-kira gitu, ya. Oke. Nah, yang kedua adalah elemen empati, ya, yaitu satu keadaan ketika kita bisa memahami apa yang dialami anak gitu. Apa yang dia rasakan, sekaligus peka untuk memahami apa yang dia butuhkan gitu. Kalau itu yang dia rasakan, apa yang dia butuhkan, kan gitu. Nah, tentu saja untuk empati itu butuh kesadaran, ya, bagaimana kita bisa mengamati raut wajahnya, mimiknya, sikap tubuhnya, ya, bahkan menyadari perubahan suhu tubuhnya, ya, gerak tubuhnya. Perubahan-perubahan sedikit itu menjadi tanda bagi kita untuk menyerap informasi dari kedalaman gitu. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah acceptance, ya, bagaimana orang tua mampu menerima perasaan, kondisi yang terjadi pada dirinya
dirinya sendiri sekaligus mampu menerima perasaan dan kondisi yang terjadi pada anaknya. Ya, baik, bisa kita bayangkan ya bagaimana dia acceptance tahap itu. Kan akan ada banyak pengalaman pengasuhan di mana kita berharap A ternyata B gitu ya. Ini contohnya nih, hari ini saya sadar ya, saya sedang sedikit cemas menunggu pengumuman kelulusan UTBK anak sulung saya. Apakah dia bakal diterima menjadi mahasiswa psikologi UGM atau psikologi UNY, atau tidak diterima di dua-duanya ya, dan harus melakukan tes utul ya, tes mandiri setelah ini. Tapi biar aja, ini kita sadari, kita terima sebagai perasaan tanpa penilaian. Dan saat kita bicara sama anak-anak, harapannya kecemasan kita ini tidak membuat kita kehilangan kedaulatan gitu ya terhadap tubuh, pikiran, perasaan kita sendiri ya, terhadap kehidupan spiritual kita, sehingga kita tidak justru mencemari anak dengan judgement, dengan penilaian ketika harapannya tidak sesuai kenyataan. Begitupun kalau harapannya sesuai kenyataan, kita tetap mindful sehingga kita punya kesempatan untuk membangun dialog yang lebih bermakna, lebih dari sekedar girang gitu ya, lebih dari sekedar jingkrak-jingkrak ye gitu. Tetapi ada amanah ya, harapan gitu kan, ada penghayatan, apa sih makna baik di balik ini gitu, sehingga dia terhubung dengan peran-peran masa depan yang membuat dia bisa lebih dekat, taat ya, dan bermanfaat gitu. Oke. Ayah bunda dan calon ayah bunda yang disayang Allah, saya baca dari buku Islamic Parenting ya. Di situ mengutip dari tulisannya Ibnu Katsir, diceritakan sepenggal kisah Luqman Al-Hakim di antara tebaran kisah Luqman ya. Disampaikan bahwa Luqman itu diriwayatkan sebagai budak Habsyi ya, budak Habsyi yang suatu ketika dia disuruh oleh tuannya untuk menyembelih kambing gitu ya, menyembelih kambing. Lantas tuannya berkata, setelah selesai disembelih, Luqman keluarkan dari kambing itu dua bagian terbaik, dua bagian daging terbaik gitu ya. Apa yang dikeluarkan Luqman? Lidah dan jantung. Lantas selang waktu beberapa lama, tuannya kembali minta Luqman sembelih ya seekor kambing gitu. Nah, dan mirip tuannya memerintahkan Luqman untuk tolong keluarkan dari kambing itu dua bagian daging terburuk. Ternyata yang dikeluarkan Luqman masih sama, lidah dan jantung gitu. Lantas tuannya bertanya, loh kemarin dua bagian terbaik lidah dan jantung, hari ini dua bagian terburuk dari kambing dikeluarkan lidah dan jantung gitu ya. Nggak tahu nih konteksnya apa, kemarin misalnya untuk tidak dimakan atau apa, tidak diceritakan ya. Ternyata juga lidah dan jantung gitu. Lantas Luqman ya, yang kita kenal sebagai Luqman Al-Hakim ya, Luqman yang bijaksana, yang Allah merekam ya di dalam salah satu nama surahnya yang agung, walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman itu hikmah ya. Ini sebagai satu apa ya, kalau kita ambil tadaburnya ya, Luqman ini kan bukan nabi, bukan rasul ya, ayah biasa gitu. Bahkan diriwayatkan dia adalah budak Habsyi ya, yang bibirnya tebal, kulitnya hitam, seakan-akan memberi isyarah pada kita semua bahwa menjadi orang tua yang baik itu layak untuk dijemput siapapun gitu ya. Kita semua layak untuk menjadi jalan bagi anak-anak kita untuk menyerap hikmah yang kita miliki seberapapun, dan bersama anak-anak kita menjadi pribadi yang hikmah gitu. Nah, oke, saya kembali ke cerita ini. Lantas Luqman menjawab gitu, kok yang terbaik lidah jantung, sekarang yang terburuk juga lidah jantung. Kemudian Luqman mengatakan, saya tidak tahu bagian lain yang lebih baik daripada lidah dan jantung ketika lidah dan jantung itu baik, dan saya tidak tahu bagian yang lebih buruk daripada lidah dan jantung pada saat lidah dan jantung itu buruk. Oke. Iya. Lantas kita jadi terhubung ya, menyadari keberadaan jantung dan lidah kita, dua organ yang mungkin mulai kita sadari penting untuk kita beri perhatian, kita sapa, kita kirimkan getar cinta, kasih sayang ya, kita empati, kita terima apa adanya ya, kita ajak untuk
bertafakur, bertadabur, berzikir gitu, agar keduanya bisa menjadi dua potong daging yang baik, yang akan menghias peran pengasuhan kita. Mungkin jantung kita ya yang suka cemas, deg-degan, berprasangka ya, menuntut, marah gitu, dengki sama orang lain, sehingga mencemari pengasuhan kita dengan anak-anak kita. Lantas muncul dalam bentuk ungkapan-ungkapan dari lidah kita yang tajam, yang mengkritik ya, yang diam-diam menghancurkan harga diri anak-anak kita. Lantas suasana pengasuhan menjadi penuh penolakan ya, ketiadaan empati, kering cinta dan kasih sayang. Ya, dalam keadaan seperti itu apa yang bisa dihadirkan oleh anak-anak kita? Sementara hatinya sangat ingin membahagiakan kita, sangat ingin menjadi anak-anak yang menjadi qurrata a'yun, ya, anak-anak yang berkualitas gitu. Tetapi lihatlah bagaimana kita sebagai orang tua penting untuk berdaulat atas jantung dan lidah kita, ya, agar tidak dia kirimkan getar, tidak dia kirimkan medan magnet dan sinar elektrik negatif gitu ya, yang memuat pesan atau getaran energi rendah ya, yang membuat anak-anak kita itu lumpuh gitu. Tapi sebaliknya, getar gelombang elektrik ya, gelombang magnetik yang dia pancarkan, sinar elektrik gelombang magnetik yang dia pancarkan, itu memuat pesan energi positif yang membuat anak-anak kita terisi jantungnya dengan cinta dan kasih sayang, penerimaan ya, empati, kepedulian ya, yang membuat dia sanggup ya untuk melewati apapun yang Allah hadirkan dalam hidupnya. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, lantas kita terhubung dengan apa yang Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nabi bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, fa iza solahat solahal jasadu kulluh, fa izal fasadat fasadal jasadu kulluh. Ya, ala wahya qalbu. Ingatlah, di dalam jasad itu ada segumpal daging, yang apabila daging itu baik, maka baik seluruh jasad itu. Dan apabila segumpal daging itu buruk, maka buruk seluruh jasad itu. Lantas hari ini, saat ini kita mulai lebih memberi perhatian lebih banyak pada jantung kita, ya, pada pusat perasaan kita. Apa sih sebenarnya penilaian kita pada anak-anak kita, perasaan kita pada anak-anak kita, harapan kita pada mereka, sebenarnya apa sih? Seberapa sering kita teracuni, terkontaminasi oleh hasrat dan ego pribadi kita, sehingga bukan menjadi meringankan tapi membebani dan merepotkan mereka yang seharusnya berjalan ringan, sederhana ya, menjadi begitu tidak mudah gitu. Dan yang menarik adalah banyak hasil penelitian yang mendukung ungkapan sabda baginda Rasulullah ini, bagaimana jantung ya itu memiliki mengirimkan sinar elektrik yang dayanya itu 60 kali lipat lebih besar daripada gelombang otak, daripada sinar elektrik otak ya. Dan jantung ini memiliki medan magnet yang 5.000 kali lipat lebih luas daripada medan magnet yang dipancarkan oleh otak. Coba kita jadi ngerti ya, kenapa kita belum ngomong kok anak kita udah lari gitu ya. Mungkin ada yang sudah memancar-mancar dari jantung kita gitu, jauh lebih cepat daripada lidah dan anggota tubuh kita yang lain dalam mengirimkannya. Hati-hati dengan ini. Menjadi orang tua yang mindful adalah menjadi pribadi yang mindful. Sebelum kita menyadari reaksi anak-anak kita, kita melewati ruang kesadaran kita terhadap perasaan-perasaan kita sendiri ya. Oke, ayah bunda, itu sebabnya mindful parenting itu menghubungkan kita dengan latihan-latihan yang halus ya, latihan untuk sadar diri, sadar emosi, sadar detak jantung, sadar nafas, sadar gerak tubuh gitu. Baru kemudian sadar dengan kata-kata yang keluar ya, sadar dengan respon atau reaksi anak-anak kita gitu ya. Dia melewati lorong-lorong kesadaran kita sendiri gitu, sehingga kita tidak mudah memberikan penilaian ya, kita tidak mudah memberikan rentetan peluru nasihat ya, yang sebenarnya nasihat itu seringkali layak berpulang pada diri kita sendiri. Oke, ayah bunda dan calon ayah bunda semua ya,
Mudah-mudahan kita menjadi lebih sadar terhadap detak jantung kita, gerak nafas kita ya. Karena memang pengaruh langsung jantung ke otak itu ditemukan melalui keberadaan kimiawi saraf seperti norepinefrin, dopamin yang selama ini kita tahu itu dihasilkan di sistem saraf otak, yang ternyata juga dihasilkan di dalam jantung, termasuk hormon penyeimbang atrial natriuretic factor, ini juga dihasilkan oleh jantung. Baik, mudah-mudahan Allah rahmati ya jantung kita, Allah bantu kita, hubungkan kita dengan bimbingan dan hidayah sehingga dia bisa menjadi sebaik-baik bagian dari jasad kita yang mempengaruhi jasad kita yang lain ya, yang melalui jantung yang sakinah, damai, tenang, penuh pemaafan, berlimpah rasa syukur, kesadaran ya, maka lidah kita, mata kita ya, senyum kita, otot wajah kita, tangan, kaki kita, tubuh kita bergerak selaras ya, untuk menghadirkan satu suasana pengasuhan yang mindful, yang penuh tanggap, penuh perhatian, penuh cinta kasih, penerimaan ya. Dan semua itu menjadi jalan kita untuk mewariskan nilai-nilai kebaikan, membantu diri kita dan anak kita untuk menjadi pribadi baik yang bijak ya. Membantu anak-anak kita untuk tumbuh menjadi pribadi dewasa yang bertanggung jawab. Oke, terima kasih atensinya. Kita lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.